Oke, selamat datang di Rapot Random People Talk Show ya. Random People Talk Show hari ini saya bersama Herlambang, Tinarsi, Gusti ya. Ini tamu pertama saya di acara Rapot ya. Kenapa acaranya namanya Random People ya? Karena memang kita random aja cari people ya, cari orangnya ya. Hari ini yang ketemu adalah Herlambang atau panggilannya Herlan ya. Beberapa tamu mungkin nanti kita baru kenal ya, atau kita ambil aja secara acak siapa sih yang bisa diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Tapi sebelum saya ngobrol sama Herlan ya, saya akan bercerita sedikit ya tentang Herlan mungkin ya. Boleh. Herlan ini mahasiswa ya? Mantan, Pak. Oh, mantan. Mantan mahasiswa. Oke, tapi biar lebih jauhnya nanti biar Herlan yang menjelaskan. Oke, Tapi sebelum siap. kita mulai bincang-bincang hari ini Lan, Ya. kita minta teman-teman untuk bantu subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasi. Iya, jangan Ya. lupa subscribe nih channel. Oke, namanya tadi Herlambang, Tinarsi. Gusti. Kenapa agak sulit gitu ya? Agak sulit, gitu. Ya itu barangkali dikasih sama orang tua gitu, Bang. Iya. Herlambang Tinarsi Gusti. Walaupun bagi sebagian orang itu sulit, tapi sebenarnya artinya itu Apa artinya? sulit juga, Bang. Ya, artinya sulit. Enggak. Atau sulit dijelaskan? Bang, maksudnya ini dari bahasa Jawa gitu, Bang. Bahasa Jawa? Herlambang itu ya Herlambang gitu ya namanya. Lambang lah ya, logo lah ya. Ya gitu Ya, Bang. lambang. Dan bahasanya ini seorang anak pertama gitu. Kayak misalnya ada suatu keluarga, mereka baru melahirkan anak pertama, inilah lambang. Ini bahwasanya mereka anak pertamanya gitu. Terus yang kedua itu Tinasi. Tinasi itu bahasa Jawa artinya kekasih. Tapi pernah nggak dipanggil Tina? Enggak. Enggak usah teman-teman ya lupa lucu. Pernah nggak kalau dia dipanggil Tina gitu? Enggak bagus ya. Tapi buat teman-teman biasanya kalau ya lagi candaan gitu. Cuman enggak mau dipanggil itu. Atau kalau malam jadi Tina? Oh enggak lah. Lanjut. Nah, jadi Tinasi kok jadi Tina sih? Tinasi itu artinya kekasih bahasa Jawa. Sedangkan Gusti itu kalau dalam bahasa Jawa itu Tuhan gitu. Tuhan ya. Tuhan atau Allah gitu. Jadi Herlambang kekasih Allah. Dan kebetulan nama bapaknya Gusti Bambang juga. Jadi Herlambang itu relate gitu sama nama bapak. Nah, gitu Bang sejarah. Nama bapaknya Bambang. Iya, panggilannya. Oh, gitu. Mari panggilnya kenapa nggak dipanggil Bang aja? Ada juga yang manggil Bang. Ada juga yang panggil Bahkan Bang. dosen manggil, "Bang, sini dulu, Bang." Soalnya dipanggil abang sama dosen gitu. Oh iya. Enggak, bercanda, Bang. Kurang lucu tapi. Garing, aduh. Iya. Herlan ya, Herlan. Ya, Herlan. Lan, Hmm. berarti orang Jawa. Lahir di Jawa, tapi besarnya di Minang. Besarnya di Kabupaten Solo, Alan Panjang. Oh, tapi dari suku Jawa. Maksudnya lahirnya aja di Jawa. Kayak apa nih? Zainuddin gitu, Bang. Maksudnya orang tua perempuannya Jawa. Perempuan Jawa. Orang tua laki-lakinya itu asli Minang. Oh. Tapi besarnya di Minang dari ya kecil sampai besar gitu. Oh. Tinggalnya di Minangkabau. Kalau Jawa itu setahu aku garis keturunannya dari bapak. Iya. Berarti nggak dapet. Iya, makanya Zainuddin Dari tadi. Minang keturunan garis keturunannya ibu. Dari ibu, betul. Nggak dapet juga berarti. Nah, iya, itu. Sian. Oke. Bang, sekarang kesibukan apa? Kesibukan yang freelance ya, Bang. Freelance. Freelance. Freelance apa nih? Freelance sebagai trainer dan juga desainer. Oh, bentar bang. Oke, boleh. Orang masuk bang, mati dulu bang. Gak penting kayaknya. Oh iya, siap. Ya, boleh. Iya. Belum sponsor. Sponsor langsung angkat. Oke. Nah, jadi Ini biasanya nanti nelfon lagi di bang kalau nggak penting. Oh, Bang, ini kalau Iya. ada udah lebih penting boleh diangkat. Enggak. Kayaknya hari ini penting bang. Oh, terima kasih. Iya. Jadi freelance di training, Bang. Training sama juga di desain grafis sama video editing juga gitu. Terus juga lagi ngebangun startup sama teman-teman di bidang training. Herlan ini dari apa dulu? Jurusan apa dulu? Jurusan agroekoteknologi. Agro itu kayaknya pertanian ya sih? Betul banget, pertanian. Kok larinya ke apa tadi tuh? Ke Desain tadi. Ya itulah Bang, di situlah passionnya gitu ya Bang. Walaupun selama ini di Oke, pertanian. gua gitu, mau tanya nih. di sana. Kenapa kalau udah tahu passion ya bukan di bidang pertanian? Iya. Kenapa ambil pertanian waktu itu? Karena pengen kuliah gitu Bang.
pengen kuliah dulu itu ya namanya juga mahasiswa baru gitu ya, apalagi misalnya kita dari petani, keluarga backgroundnya petani gitu ya. Iya. Jadi kayak punya semangat itu, suatu hari nanti saya akan mengubah pertanian gitu kan. Ya makanya coba ngambil jurusan pertanian itu gitu. cuma ini doang, jargon doang ya. Di awal-awalnya gitu sih Bang. Jadi petani. Tapi ternyata setelah melalui masa perkuliahan itu menemukan sesuatu yang ternyata saya itu lebih dibutuhkan di bidang ini loh gitu. Sedangkan di bidang pertanian udah ada loh teman-teman yang lebih hebat di sana gitu. Tapi syukurnya ketika merasakan masa di kampus itu punya banyak relasi gitu Bang, banyak relasi, dapat banyak pengalaman gitu kan, sehingganya ya bisa hadir di sini gitu. Merasa rugi gak sih sekolah berapa tahun sih? 3, 4, 5? Tambah satu lagi Bang. 6 pas. Soalnya masuk di kampusnya dulu susah ya. Kalau keluar jadi juga sayang ya. Iya, itu alibinya kayak gitu sih Bang. Masuknya susah, keluarnya gampang. Iya, anggap aja kayak gitu. 6 tahun di pertanian. Di pertanian, Unan ya. Unan, pertanian. Nah, nggak sia-sia tuh 6 tahun kuliah di Unan, ternyata kerjanya freelance jadi apa tadi? Desain apa? Jadi desainer sama apa namanya? Trainer gitu ya Bang. Iya. Justru kalau saya mengistilahkannya itu tersesat di jalan yang benar gitu. Nah, jadi walaupun di pertanian, tapi ternyata teman-teman ini terutama nih buat teman-teman gitu. Iya. Nanti kalau misalkan kalau ya. saya nggak usah deh. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita masuk dunia kampus gitu ya, dunia kampus itu bakalan banyak hal yang kita temuin gitu, yang bisa jadi di sanalah kita menemukan sesuatu yang namanya passion gitu, atau ketika kita mengerjakan sesuatu itu kita mau melakukannya tanpa dibayar sedikit sekalipun, ataupun kita mau melakukannya dengan ya senang hati gitu aja gitu. Nah, jadi ya saya menemukan passion saya di bidang training gitu Bang. Jadi waktu itu ya ikut-ikut training, coba ngisi-ngisi training, dan alhamdulillah sampai sekarang masih di situ gitu. Jawaban jujurnya 6 tahun ngapain aja ya selama itu? Ya kuliah. Ya gitu. Kan tadi jawaban gak jujur. Oh gitu. Oh iya betul. 6 tahun jawaban. Jadi sebenarnya nih Bang, gitu. ini jarang-jarang yang nanya nih. Tapi apa? Kita jelasin di sini. Kita jelasin di sini. Kita harus jelas. Nah, jadi 6 tahun itu teman-teman. Jadi kuliah itu sebenarnya 4 tahun ya, 4 bukan 4 tahun. 6 tahun itu SD ya Bang. Oke. Nah, jadi gini, 6 tahun. Kenapa bisa 6 tahun gitu? Jadi per awalnya waktu di semester ke-7 itu coba ngambil topik penelitian gitu ya Bang. Biasa siswa ngambil topik penelitian. So idealis ya. Betul banget. Ngambilnya itu yang advance gitu. Topik penelitian yang bahkan di Indonesia pun belum dilakukan gitu loh. Nah, jadi ngambil topik itu, ikut proyek dosen, dan akhirnya nggak berhasil gitu. Nggak berhasil beberapa kali. Sampai dosennya mengundurkan diri jadi pembimbing gitu. Bukan mahasiswanya yang mundur, dosennya yang mundur. Jadi maaf Pak. Jadi terus ganti dosen pembimbing. Lain kali jangan ikut penelitian lagi, dosennya resign lagi nanti. Iya, kalau nggak penelitian nggak lulus Bang gitu. Jadi akhirnya ganti dosen pembimbing, terus sama dosen setelah diganti itu ya selesai akhirnya penelitian. Si dosen itu selesai? Kuliahnya selesai. Iya. Akhirnya luluslah sebagai sarjana pertanian. Sarjana pertanian dari Unan. Oke. Iya. Nah, sekarang kan freelance. Nah, kira-kira nih kalau seorang sarjana Unan kan tuh kampus keren lah ya, kampus ternama ya. Tentu. Karena Unan tuh adalah universitas pertama di luar Jawa yang ada di Sumatera kalau nggak salah. Iya. Benar ya. Nah, terus kerja jadi freelance nih, maaf nih. Betul. Mungkin tanda kutip kok kayak kurang bonafit nih dari sekolahnya. Oh. Kira-kira gimana nih ya? Oke. Jadi apa namanya Bang? Sebenarnya nggak masalah juga sih, karena kan kita melihat banyak juga sosok-sosok orang yang hari ini barangkali Bang, orang yang memang sudah sukses lah dikatakan seperti itu, background jurusannya pun tidak sesuai dengan apa yang jadi profesinya gitu. Contoh misalkan seperti Taufik Ismail, salah satu seorang pujangga sastrawan gitu. Jurusan beliau dokter hewan. Nah, tapi jadi sastrawan gitu loh. Nggak ada ikut bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan banyak lagi sosok-sosok yang lain memang nggak selaras dengan jurusannya. Karena memang memiliki sesuatu yang bisa dikembangin dan itu lebih berpotensi memberikan manfaat lebih luas ketimbang daripada jurusannya sendiri. Tapi basically kalau pertanian pun ya kepake juga, seminimalnya ada bahan diskusi lah sama masyarakat atau petani di kampung gitu.
atau sama orang tua, atau bahkan beberapa kali juga pernah ikut proyek penelitian dosen yang tentang pertanian gitu. Tapi sekarang udah pertaniannya udah lepas lah ya. Paling dia berhubungan sama beras aja sekarang. Oh iya. Siap, betul. Tadi disebutkan membangun startup ya. Ya, startup. Boleh bisa ceritain nggak startupnya apa gitu? Boleh, bagus. Mungkin ada yang teman-teman. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih Bang, biar bisa promo kalian sini. Iya. Jangan lupa teman-teman. Oke, begini Pak. Jadi startup kita itu namanya Lingkar Juara. Nah, silakan dicek websitenya www.lingkarjuara.com. Oh, iya. Di description bro. Iya. Oke. Nah, jadi Lingkar Juara. Ya, startup kita itu di bidang edtech, education technology gitu kan. Kita education technology. Oh, education technology. Bidang pendidikan gitu ya, Bang, Pendidikan. bidang pendidikan. Nah, kita targetnya adalah pelajar dan mahasiswa. Program kita itu seperti ngadain pelatihan kepemimpinan, public speaking, life mapping, dan juga pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa. Apakah nanti kita diundang oleh organisasi mahasiswa misalnya, Bang, untuk upgrading, untuk manajemen organisasi, atau misalnya kita diundang sama sekolah. Alhamdulillah beberapa sekolah dari Solo Selatan, Pasaman, dan juga di Padang sendiri kita udah ada keliling juga ke sekolah ngasih pelatihan kepemimpinan buat siswa atau pelajar, dan untuk di kampus-kampus juga gitu. Dan kita ngadain kelas-kelas mentoring juga. Contohnya kemarin terakhir saya bikin kelas life mapping gitu untuk mahasiswa, dan juga ada teman bikin kelas juga public speaking gitu. Dan kita lagi mulai memperbaiki website kita supaya bisa nanti outputnya, produknya bisa menjadi sebuah apps, aplikasi yang bisa diakses orang mau dapat training. Oh, sekarang masih offline ya berarti ya? Online juga, online. Online juga ada juga? Ada juga. Basically itu dapat dari mana ilmu begitu? Dari kampus, Bang. Oke. Organisasi atau memang ada pengkaderan atau apa namanya? Kan sekolah tani kan di pertanian tuh apakah ada pelajaran seperti ini? Nggak ada. Nah, dapatnya di mana? Makanya atau saya otodidak mengatakan, atau otodidak atau memang ikut suatu pelatihan sehingga membentuk Herlan yang sekarang itu yang bisa memberikan pelatihan. Jadi orang lain. panjang prosesnya nih, Bang. Iya. Kalau ditanya sebulan nanti jawabnya. Maksudnya Sebulan. lama podcastnya sebulan. Bisa nggak? Bisa kita ini dikit nggak? Oh, boleh. Kita perkecil jadi 20 kita sampaikan trailernya ya teman-teman. Iya. Trailernya. Trailer mah beda lagi. Trailernya. Nanti malah bahas Squid Game memang. Iya. Oke, lanjut kita. Sudah nonton tapi? Udah. Nah, jadi gini, Bang. Berkaitan dengan yang training itu. Kenapa saya tadi mengatakan tersesat di jalan yang benar ya? Mungkin jurusan yang saya ambil pertanian tapi lulusnya nggak fokus di bidang pertanian. Istilahnya kan itu tersesat. Tapi jalannya bener loh. Bener loh udah ngambil UNAN gitu. Udah kuliah di UNAN gitu kan. Jadi selama di UNAN itu memang saya tipikal orang yang suka ikut organisasi gitu loh. Organisasi, panitiaan, ikut. Dan akhirnya dikasih kesempatan buat ngomong gitu kan, karena yang orangnya banyak ngomong juga sih gitu. Buktinya banget. Nah, jadi makanya daripada ngomong-ngomong nggak jelas ya udah ngomong-ngomong yang berfaedah lah gitu, yang bermanfaat. Makanya akhirnya pertama-tama diundang dulu sama adik-adik untuk sharing tentang organisasi, sharing tentang kepemimpinan. Terus lama-kelamaan kayaknya seru juga nih kalau diserusin, asik juga nih ngomong, berbagi inspirasi kepada adik-adik gitu kan. Terus akhirnya saya coba ngonten juga di sosial media. Terus ya karena pengen mendalami bidang ini, saya juga lebih banyak baca-baca buku yang self development ketimbang buku-buku pertanian. Terus juga saya ya belajar otodidak, lihat video-video YouTube. Sama juga punya mentor sih, Bang, mentor di bidang training juga. Dan pada akhirnya dipercayalah oleh universitas menjadi salah seorang trainer di Universitas Andalas gitu, yang setiap tahunnya nge-training. Jadi sana makanya men-training apa tuh? Men-training mahasiswa baru, Bang. Jadi salah satu jalur masuk UNAN, kalau misalnya ini udah diterima nih, Bang, jadi mahasiswa UNAN. Pas baru masuk, itu di-training dulu mahasiswa baru ini. Training apa nih? Maksudnya di apa? Di training apa? Oh, nama training itu training karakter. Karakter building. Karakter building. Betul, iya. Oh, jadi Herlan melatih itu. Iya. Ada timnya, bukan cuma saya gitu. Ada dosen juga. Jadi juga saya tim yang sama. Nah, sekarang Herlan coba membuat sendiri. Iya, coba kembangin sendiri karena udah ngobrol-ngobrol juga, dan teman-teman ternyata ada yang satu frekuensi gitu loh. Jadi kita sama-sama pengen kembangin nih. Kayaknya kalau kita dianggap luar biasa oleh orang, itu masih belum cukup kalau kita belum bisa melahirkan orang yang luar biasa juga gitu. Nah, makanya caranya ya kita bikin wadah yuk bareng-bareng gitu. Kita bikin Lingkar Juara.
Nah, maka dari sanalah berawal ya menseriusi di bidang training. Bahkan ya saya rela gitu ikut training yang harganya sekian jutaan gitu ya untuk bisa upgrade, untuk bisa memang belajar lagi gitu kan supaya memberikan yang terbaik juga buat teman-teman di bidang training gitu. Gitu sih, Pak. Seberapa pede untuk membuat startup itu dengan seorang mahasiswa yang baru lulus kuliah? Tahun berapa sih lulusnya? Tahun lulusnya 2021 ini. 2021 ini sarjana pandemi mau ngajarin anak-anak SMA lah ya kita bilang ya. SMA dan mahasiswa juga. Mahasiswa supaya ada karakter building tadi ya. Iya, betul. Tentang pelatihan karakter. Seberapa pede dan seberapa yakin dari Herlan bahwa sebenarnya gue cukup mampu untuk melakukan ini gitu loh. Oke, siap. Kalau kami ini tim ya Bang, maksudnya kami karena saya nggak sendiri gitu ya. Ya insya Allah kita pede-pede aja ketika memang yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan niat kita itu baik gitu loh. Niat kita pengen melahirkan sebanyak mungkin generasi yang bermental juara gitu. Nah, jadi lahir dari niat itulah makanya kita berani mencoba untuk turun, coba berbagi ilmu kepada adik-adik. Oke, berarti kita memberikan semacam motivasi, memberikan semacam. Nah, kita sebagai orang yang memberi motivasi, apakah kita cukup mampu kalau sebenarnya apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar kita lakukan? Nah, ini jadi pertanyaan saya untuk motivator. Apakah omongan yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang dilakukan? Nah, itu ya teman-teman. Memotivasi itu berat, biar aku aja gitu. Makanya emang berat betul-betul betul yang disampaikan oleh Bang Dani tadi bahwasanya untuk menyampaikan motivasi itu memang kita harus punya bekal dulu nih minimal dari diri kita gitu. Jadi sebenarnya ranah training ini menginspirasi atau motivasi ini itu secara tidak langsung bagi saya itu menjadi kayak tamparan pribadi gitu loh Bang. Kalau misalkan saya sudah memotivasi orang, maka saya harus menjadi lebih baik lagi gitu. Dalam artian ketika suatu hari ya namanya iman itu naik dan turun gitu ya. Ya lagi lemah imannya atau lagi kayak bad mood dan sebagainya, ingat lagi kemarin saya pernah motivasi ini loh ya sama orang. Jadi oh iya saya nggak boleh kayak gini gitu. Jadi sebenarnya motivasi itu menjadi pribadi juga Bang untuk sebagai reminder, self reminder juga sebenarnya gitu Bang. Tapi pernah itu merasakan seperti itu? Atau sering? Sering nggak sih, tapi pernah Bang gitu Bang. Atau jadi beban nggak ya? Maksud aku gini. Gimana Bang? Kita membuat orang menjadi lebih baik, tapi kita beban, berarti kita harus lebih baik daripada orang tersebut. Jadi beban nggak kira-kira? Kalau bagi saya nggak beban sih Bang, tapi memang menjadi keharusan. Karena kan kita sebagai manusia ya, setiap waktu kan harus menjadi lebih baik gitu Bang, bukan menjadi lebih buruk. Makanya dengan ranah seperti kita memposisikan diri kita berada pada orang yang harus memperbaiki, misalnya mengajak orang jadi baik gitu ya Bang, seminimalnya itu akan membantu kita gitu, membantu kita untuk terus juga gimana nih, orang aja kita ajak, kenapa diri kita nggak bisa diajak gitu. Nah, jadi menjadi kayak pemicu pribadi. Ini menarik buat saya karena yang saya lihat biasanya mahasiswa yang lulus kuliah ya itu cari kerja ya konvensional lah ya, terus juga kadang-kadang lulus dari kuliah itu ya masih santai-santai, nggak kepikiran kayak gini tadi gitu loh. Gitu ya ini kelihatan dewasa lah maksudnya. Waduh, padahal masih muda loh Pak. Umurnya berapa? Umur 25. Oh 25, sama dong berarti. Oh iya betul. Iya betul. Sama kawan ya, sama kawan ya. Enggak tahu aku sama kawan. Iya Pak. Nah, ini agak sedikit beda dibanding, dan aku dengar kayak pekerjaan jadi motivator itu biasanya adalah orang-orang yang udah cukup senior lah ya, karena udah banyak asam garamnya. Nah, ini dilakukan oleh Herlan yang usianya tadi 27 ya? 25 Bang. Oh, nggak jadi 27? Enggak, belum 25. Nah, itu pikiran apa yang terlintas di diri Herlan untuk mengambil hal seperti itu? Oke. Ya karena kondisi seperti ini Bang. Generasi milenial sekarang ya, Gen Z gitu, mayoritas gitu kan. Terkadang mereka itu nggak, mohon maaf ini bukannya gimana, kadang mereka komunikasinya itu kurang masuk gitu sama ya generasi yang lebih tua, boomer dan ke atasnya gitu Bang. Sehingganya dulu yang abang generasi apa nih? Ya, apa maksudnya generasi apa nih? Siapa Kalau Bang Herlan generasi apa?
masih milenial loh. Oh, milenial. Ya. Jadi makanya kita coba hadir dengan cara kita sebagai generasi milenial untuk masuk ke teman-teman yang Gen Z yang coba ngasih arahan lah. Maksudnya sama-sama belajar lah dengan mereka supaya mereka tetap menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri gitu Bang, terutama juga kita juga. Okay. Jadi sebenarnya yang menjadi poinnya adalah itu dari niat sih Bang. Niat kita memang pengen pengen lebih baik ya. Iya, gitu. Pengen baik, dan juga nggak cuma kita gitu Bang. Karena jujur aja nih Bang, kalau saya pribadi ya, saya merasa masih belum cukup loh bekal saya nanti kalau misalkan tiba-tiba udah nggak ada lagi gitu kan. Kayaknya masih kurang gitu loh. Ya caranya adalah gimana sebanyak mungkin saya coba kasih ilmu yang bermanfaat dan nanti supaya itu bisa menjadi alasan saya bisa ya kalau bisa berada di tempat yang terbaik lah nanti ketika tiada. Intinya gitu sih Bang. Dan lagian ketika di masa muda kan ibaratnya inilah masa-masa puncak di usia kita yang energi kita itu lagi banyak-banyaknya. Ya udah salurin aja nih buat ranah yang positif. Ya caranya ya melalui training gitu kan, ngasih inspirasi gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri tantangan berat apa ya saat kita memotivasi orang lain dalam hal ini ya yang anak-anak muda tadi tuh. Kadang-kadang kan kalau anak-anak muda itu kita kasih motivasi tapi bukannya malah jadi bener, malah jadi dia menganggapnya ya nggak benar gitu. Itu kan tantangan ya. Iya betul. Waktu saya bilang, ayo dong semangat. Nah, tapi dia bisa bilang aja semangat tuh apalah kurang lebih gitu. Yang penting saya bisa tidur atau main game lah mungkin. Nah. Iya betul. Ya itu mungkin menjadi kayak apa namanya? Udah hal yang umum sih kalau misalkan menemukan hal seperti itu ya Bang. Misalnya kayak kita ngadain training motivasi gitu kan, atau coba nge-coaching orang, mentorin orang, terus mereka ada yang nggak dengerin, ada yang nyengeh dan sebagainya. Itu ya apa namanya, itu hal yang umum ketika di dunia di industri ini gitu kan, kita ngomongin tentang training gitu kan. Tapi yang menjadi apa namanya, yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita seorang trainer ya, saya lah, nggak tahu nanti yang lain juga beda tantangannya gitu ya. Jangan nyamain dong. Oh iya enggak, maaf guys. Nah jadi bagi saya lah gitu, ketika saya tidak bisa memberikan yang terbaik gitu untuk audiens gitu Bang. Jadi kayak saya merasa kok nyesel gitu ya setelah ngisinya. Jadi kayak ini masih belum yang terbaik, maksudnya ada yang kurang nih gitu. Jadi kadang itu menjadi tantangan gitu. Oke. Jadi apa sih kepuasan dari Erlan ya, atau nikmat apa gitu kalau bisa memotivasi orang gitu. Atau misalnya udah motivasi terus dia berhasil, apa sih yang Erlan dapatkan dari itu ya? Gitu ya Bang. Nah itu agak sulit dijelasin sih Bang. Rasanya beda aja. Kalau sulit jangan. Bisa nggak? Gampangin aja Bang. Gini Bang, maksudnya kayak gini. Misalnya nih kita mencoba mentraining satu kelompok orang gitu kan, atau di kelas training gitu kan. Kita coba sampaikan inspirasi dan sebagainya. Nah, ketika ada komitmen dari peserta itu untuk berubah menjadi lebih baik, atau di suatu hari setelah training itu terus kita ketemu lagi dan dia kayak abang dulu yang ini, dan maksudnya sebenarnya itu nggak mau disebut juga sih gitu. Artinya kita tahu nih ternyata orang ini dia berubah menjadi lebih baik kehidupannya gitu kan. Bahkan bisa jadi lebih sukses dari saya gitu Bang. Itu kayak menjadi sesuatu yang ya keren lah gitu. Kalau lebih sukses malah kita lebih senang. Iya nggak apa gitu. Setidaknya kan kita yang mencoba mengenalkan gitu kan, atau yang di awalnya kita yang mematik semangat dia untuk bisa menjadi sukses gitu. Sekarang di timnya ada berapa? Kita ada 6 orang. 6 orang. Ya. Tadi apa namanya kalau boleh diulang lagi nama startupnya? Lingkar Juara. Lingkar Juara. Kenapa dikasih nama Lingkar Juara? Nah, Lingkar Juara. Kalau lingkaran itu kan kayak circle ya Bang, nggak putus rantainya kan. Jadi kita pengen membangun memang lingkungan yang kita itu nggak putus gitu dalam melakukan kebaikan-kebaikan gitu, dalam saling mengingatkan dalam kebaikan itu gitu kan, circle. Terus juara itu ya mental juara sih, kita lebih kepada ke mental juara di mana itu kita harus menjadi sosok yang memang senantiasa melakukan yang terbaik untuk bisa mencapai yang terbaik, tapi kita juga tidak menghilangkan, maksudnya kita tidak menjadi orang yang sombong juga ketika kita sudah mencapai posisi juara itu. Ketika sudah menjadi yang terbaik, ya kita harus juga melahirkan yang lain lah yang menjadi yang terbaik gitu Bang. Jadi kayak gitu. Oke, hidup itu kan harus balancing ya. Ya betul. Antara mungkin tadi idealis tadi yang menjadi seorang motivator dan juga tentu kehidupan sebagai seorang pemuda lah ya. Di usia 25 ini ya. Ya betul. Yang saya belum tangkap dari pembicaraan kita hari ini adalah apakah Anda memperhatikan dari kehidupan pribadi
Ya entah itu percintaan, entah itu tongkrongan, entah itu gitu. apa gitu. Apakah kita hanya dalam satu pusaran tadi, pekerjaan tadi, atau sebenarnya menikmati masa mudanya? Kalau saya pribadi menikmati banget sih, Bang. Nah, iya. Gitu. Menikmatinya itu dari apa? Dari apa? Kalau kita nih, kita bicara kalau anak muda ya mungkin nongkrong, mungkin punya pacar, mungkin gitu. ya. Atau kalau usia 25 berpikir untuk menikah lah Oh. mungkin ya. 25 ya, bisa jadi. Nah, saya pengen tangkap sisi lain dari Herlan gitu loh. Jadi apa yang dilakukan di sisi yang sebelah satunya lagi? Oh, yang ini sebelah nih? satunya. Oke, ini udah tercium aromanya nih guys. Mau nanya apa ya? Ya personally ya Bang. Maksudnya kehidupan pribadi ya aktivitas seperti itu. Aslinya training seperti tadi. Ya behind the scene dari situ ya kayak jadi content creator gitu Bang. Bikin ya kayaknya sibuk terus ini. Ya terus ya kalau kayak nongkrong bareng teman ada. Ya pasti itu masa nggak nongkrong ini nggak awet muda nanti. Temannya laki perempuan? Ada yang laki ada ada yang laki. Nah jadi nongkrong ada juga. Nah kalau masalah percintaan nih, kalau yang ini mungkin lebih memantaskan diri aja sih Pak. Mau langsung nikah aja gitu. Oh langsung nikah. Nanti. Oh jadi langsung ketemu nikah. Melalui proses yang syar'i. Iya gitu ya. Ini bukan, ini ada bank konvensional, ini bank syariah. Iya betul sekali, bank syariah. Oh gitu. Kenapa begitu? Ya karena biar berkah gitu loh Bang, karena kan ini ibadahnya ibadah seumur hidup. Kalau misalkan berarti yang nonton ini nggak berkah semua ini ya? Nggak tahu Bang. Itu yang di belakang, yang di belakang. Nggak tahu Bang. Ini soalnya pakai macan untuk di belakang. Oh gitu. Yang di belakang soalnya ngeliatin. Kan nggak tahu ya nonton nanti. Oh yang nonton ya? Enggak, yang di belakang sono no, yang lagi. Oh ya Allah. Keringaman. Nah gitu sih Bang. Gitu. Oh, jadi lebih nggak tahu sih yang itu setiap orang tuh memiliki pilihannya masing-masing gitu. Oke, jadi sekarang ya mengikuti pekerjaan tadi sambil ya cari-cari lah ya. Iya betul. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Universitas Andalas. Ini udah sarjana kok masih belum move on juga dari Nah Andalas. itulah ya. Terima kasih Universitas Andalas. Nah, mungkin ini info buat Universitas Andalas. Jadi kalau mahasiswanya udah selesai dari kampus, mohon bisa diganti dengan mahasiswa yang lebih baru. Video ini ya, Bapak. Iya. Iya kan, mungkin yang belakang ini mau masuk, ini masih ada nih ya. Jadi gini ceritanya, bang, kita Iya. klarifikasi nih ya teman-teman. Ya, jadi waktu itu diamanahkan menjadi pembina asrama di Unan. Itu kan ada asrama Unan. Nah, jadi pembina asrama. Dari partai apa dulu bisa jadi pembina? Nah, ya karena ada OR-nya Bang, ada open recruitment. Nah, terus kita daftar, wawancara dan akhirnya lulus gitu kan. Oh, ada juga ya? Ada tes juga ya? Ada tes juga. Saingannya berapa waktu itu? Saingannya 5 orang gitu. Oh, 5 orang? Maksudnya iya, nggak terlalu banyak. Tapi nggak ada kriterianya tuh? Ada lah kriterianya. Ada kriterianya? Ada kriterianya. Boleh tahu nggak kriterianya apa? Mungkin kalau ada orang yang denger juga pengen juga. Oh gitu. Kalau dulu itu pendaftaran menjadi pembina asrama Unan, kriterianya setidaknya kalau masih mahasiswa itu di tahun akhir. Karena dia bakal fokus nih program pembinaan mahasiswa asrama. Kalau yang sudah lulus masih boleh gitu kan. Yang sudah lulus kuliah boleh juga. Berapa lama lagi? Gimana ya, Bang? Berapa lama lagi bolehnya? Boleh maksudnya? Boleh ada di situ. Oh, boleh. Ya kalau sejauh ini karena sekarang pandemi gitu ya, Bang. Jadi asrama itu kosong gitu. Iya, jadi nggak ditempati. Ya. Nah, jadi Herlan masih di situ. Terus sembari jagain juga nih aset yang ada di asrama gitu. Masih sebagai pembina juga. Nah, kalau status nggak pembina lagi. Tapi memang masih dibolehkan tinggal ya setidaknya selagi pandemi ini. Nanti kalau misalkan asrama udah buka penuh lagi ya mungkin beda cerita lah. Oh, kos-kosan lah di situ berarti Iya, gitu. Berarti cinta ya sama kampusnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Emang seberapa menguntungkan ya jadi pembina itu dari segi Herlan ya caranya ya? Menguntungkannya. Kita nggak bicara dari segi Herlan ya, Unannya ya. Oh, oke. Mungkin untung lah ada yang jagain ya. Betul. Bisa nyapu-nyapu kan, bersih-bersihkan tempat gitu juga atau mengkoordinir lah. Enggak. Jadi gini Bang, kalau pembina asrama itu tugasnya ya memang program pembinaan untuk mahasiswa asrama. Jadi kalau benefit bagi Herlan pribadi itu adalah
itu bisa menyalurkan loh passionnya di bidang training ini, karena kan setiap hari berhadapan dengan adik-adik mahasiswa. Kita coba coaching, kita coba bina, kita adakan program untuk Ada program juga di ininya. Ya, bina Di, asrama. enggak, maksud aku tuh di Yang sekarang atau yang dulu waktu Enggak, ada ya pokoknya mahasiswa? yang zaman kamu masih sekolah dulu. Ada bang. Oh, ada pembinaannya juga. Ada masak bareng nggak? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang juga? Iya. Oh, ada pembinaannya Ada juga ya. pembinaan asrama. Oh. Tanya lagi dong, itu ada mahasiswa yang nakal-nakal nggak? Oh. Maksudnya yang bawa-bawa, yang bawa apalah misalnya, mungkin Yang bawa baju. narkoba, mungkin Oh, atau kalau narkoba nggak ada. ya, nggak ketahuan ya. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak, maksudnya nggak ada. Nggak ada ya? Atau yang nakal lah, Kalau pokoknya, kayak- atau yang kayak- nakal gimana lah? Yang Contoh nakal? kayak rokok lah. Oh, rokok. Oh, Gitaran, rokok nggak nakal. Oh, nggak nakal. Tapi kalau di asrama, Nggak nakal. di asrama tuh nakal. Nggak nakal ya, nggak nakal ya rokok ya. Enggak dong. Nggak dong. Rokok orang baru nakal. Ah, iya. Ngurangin rokok orang nakal. Gitu. Kayak gitu sih, soalnya diam-diam merokok gitu kan, atau gitaran udah tengah malam tiba-tiba kayak ada ngeband di atas kan, ya samperin gitu. Kayak gitu sih nakal-nakalnya anak-anak asrama. Kadang gitu. subuhnya telat gitu kan, nggak masjid. Oh, jadi kalau subuh telat kita juga ya tugas. Iya, pembina itu bangunin itu satu gedung. Oh, jadi pakai toa, pakai toa. Oh, gitu. Bangunin. Ya, adik-adik bangun subuh yuk kita ke masjid gitu. Kayak gitu Bang. program. Iya. Cukup berat juga berarti ya. Iya, Maksudnya itu bangun-bangunin terus iya. ngecek-ngecekin orang juga nggak? Maksudnya orang ini udah balik apa belum atau enggak? Ya absen satu-satu namanya. Oh, di absen juga? Di absen. Satu namanya. Tapi itu ada shiftingan juga. Kita berdua, satu asrama itu berdua. Isi satu asrama itu 200-an orang. Oh, kita bertanggung jawab dengan 200 orang. Iya, itu? berdua. Jadi asrama kita itu ada 5 asrama. Kurang lebih 1.000 orang lah. Oh, 1.000 orang. Jadi kalau yang laki Iya. sendiri ya? Nggak boleh gabung ya? Nggak boleh, lama nggak boleh. Harus laki-laki ya, cewek-cewek. Salah dulu. Nah, beda itu udah lain. Kirain kan, siapa tahu aja dia mau Oh, enggak. Enggak, siapa tahu karena jadi Gitu. jadi pembina ini kan sekalian gitu. Oh, enggak. Sekalian ngawasin, maksudnya Ngawasin, iya. ngawasin orang. Ngawasin ya. Udah berapa menit, Cep? Lanjut. 31. 31 ya. Lan, Herlan udah mencapai di posisi yang sekarang, Iya. ya. Apalagi nih yang mau Herlan capai di kedepannya lagi gitu. Kedepannya lagi ya, Bang? Iya. Nah, yang pertama tentu kalau udah memulai itu harus total ya, ketika yang apa yang udah dimulai startup. Jadi pengen coba growth terus nih startupnya, karena masih baru-baru gitu Bang, masih baru-baru jadi coba. Berapa terus tahun gitu. udah? Kurang lebih. 2019 kita mulai. 2019 pas. Iya. Jadi 3 tahunan lah, Ya, 3 hampir tahun. 3 gitu. Jadi kita mencoba supaya lebih besar nanti dampaknya, dan kalau bisa jadi perusahaan yang apalah gitu. Oke, Selevel impian besarnya dari perusahaan ini. startup. Ah. Ya kita bisa bersaing lah sama Ruang Guru ya. Oh. Iya. Iya, siap. Tapi Men. kalau ini kan lebih pendidikan karakter tadi. Oh, Betul. Iya, tapi mungkin kan- tapi mungkin Iya, kurang kita lebih beda, sama. kita kan beda produk, Cuma Pak. beda produk ya, Ah. cuma sama besarnya dengan Misalnya Ruang gitu. Guru, ya. Sebenarnya Ruang Guru udah nggak ada juga, bikin mereka platform namanya Skill Academy. Oh. Nah, kita mau bikin mengarah ke situ, tapi kita punya ciri khas kita sendiri gitu loh. Kita nggak copy paste yang punyanya Ruang Guru. Jadi kita mendevelop sendiri. mendevelop dengan market kita sendiri. Dengan market sendiri ya, apalagi disesuaikan. Jadi maunya kayak Ruang Guru mungkin bisa ada di seluruh Indonesia gitu. Enggak, seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Minimal Amin, Asia amin, Tenggara amin, kita amin, udah. amin, amin, amin. Oke, nah makanya saya juga suka nih Bang, maksudnya bangun relasi sama teman-teman di luar. Karena waktu 2017 dikasih kesempatan juga untuk delegasi Indonesia gitu. Ke mana waktu itu? Hiroshima. Hiroshima Jepang ya? Ya, Berarti bisa dong ngomong Jepang. enggak begitu. ini yang susah nih. Nah, Terus coba kayak gini. Simple aja, simple. Pak Devi bisa, Pak Devi bisa. Iya. Jepang Ya kan, negatif. ramen torayaki misalnya. Ramen. Dikit aja. Adik aja. Biar kita percaya kalau memang benar-benar ke Hiroshima. Oh, iya. Ya bukan ke Damas Raya. Jepang gitu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu masite watashi wa heraru desu. Oke, itu aja sih, Pak. Artinya di bawah ini. Oh ya, di bawah ini. Ya, halo teman-teman semua, kenalin nama Herlan Bang. Herlan. Kalau di Jepang orang tuh nggak susah ngomong Herlan susah gitu. Jadi Heraru. Oh, udah terima. Berapa aja. lama dulu di sana? 10 hari.
Oh 10 hari. Sebentar waktu itu emang programnya cuma Emang program dulu 10 hari gitu. Tapi walaupun bentar, privilege-nya lumayan loh. Oh, jadi pertukaran pelajar. Pernah pelajar. Kok dibalikin lagi nggak ditukar aja? Oh iya ya. Kenapa nih orang Jepang ya? Kenapa dibalikin lagi? Dibalikin lagi kan enak di sana. Iya, namanya juga kita mengabdinya untuk negeri, Bang. Belajarnya ke sana gitu. 10 hari lumayan ya, karena nggak semua orang lo bisa ke Jepang. Bu Eh, Dina dulu juga ke Jepang dia. Oh iya. Oh. Iya, tapi nggak sampai 10 hari Iya, dia. betul hari. 2 jam. Transit balik lagi. Iya. Oke, Lan, ini pertanyaan terakhir dari aku, Lan. Herlan sendiri tadi sebenarnya udah punya mimpi besar ya, udah punya mimpi juga untuk rumah tangga tadi ya. Udah juga ya tadi. Udah, ya. Rumah tangga udah, mimpi besarnya udah. Orang yang paling berjasa lah buat Herlan. Yang paling berjasa. Ya, tentu orang tua sih. Orang tua. Ya, tentu orang tua ya. Karena jujur ya teman-teman, saya seperti hari ini itu dibesarkan dari lingkungan yang serba terbatas sih sebenarnya, serba terbatas. Ya, Maaf, boleh tanya Bapak kerja apa? Bapak petani. Di Solo. Ya di Solo, Kabupaten Solo. Oh, Kabupaten Solo. Gitu. Ibu sama petani juga. Kalau ibu kandung sebenarnya udah almarhum lah gitu. Tapi sekarang dengan ibu tiri. Oh, Ibu Tiri Dagang, sekarang dagang. Oh, Ibu Tiri dagang. Bukan istri petani ya? Ya sama juga sih istri petani ya juga. Iya, berarti ibu dagang. Iya, dagang. Saudara punya berapa? 7 Anak berapa? pertama. Berarti bapaknya nggak milenial ya? Oh, aduh. Tapi nggak apa-apa ya, banyak Iya. anak banyak rezeki kata Iya, orang. alhamdulillah. Iya, oke, lanjut. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi di lingkungan petani gitu kan, ya masa kecil sudah merasakan lah gimana sulit dan sebagainya. Beratnya, ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah merasa insecure juga nih teman-teman yang sekarang lagi di masa Kecil sulit hati, gitu kan. ya. Apalagi teman-teman yang udah seneng sekarang gitu. Jadi Iya. itu justru memicu kita untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa melakukan lebih, dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk gimana nih caranya supaya saya bisa bikin orang tua saya bangga loh gitu dengan anaknya yang walaupun dulu pernah merasakan masa sulit. Nah, kayak gitu sih, Pak. Oke. Ya orang tua sih, Siap. menjadi support system. Oke, mudah-mudahan apa yang Erlan tadi cita-citakan ya bisa terwujud ya, Erlan ya. Amin. Mudah-mudahan yang tadi kita bicarain itu semua bisa menjadi kenyataan lah buat Erlan. Amin. Ya. Makasih Erlan ya. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman yang menarik ya. Walaupun tadi saya sebenarnya baru ketemu di 5 menit yang lalu. Makanya kan acaranya adalah random people. Iya, Jadi betul-betul. kita sebenarnya belum kenal-kenal lama tadi ya. Iya betul, Bang. Tapi dia nggak tahu kenapa dia mau cerita curhat sama Iya aku ya. sebenarnya. Kenapa nih? Kok bisa ya? Iya. Atau jangan-jangan kena Koneksi. hipnotis nih, Bang. Iya. Oke, teman-teman ya, menarik tadi ceritanya. Anak muda ya, punya potensi, punya kemauan tinggi. Ya, bisa kita contoh pengalaman hidupnya. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Salam dari saya untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya.